Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Senang sekali ya saya Mafira Fitri membersamai para pemirsa yang dirahmati Allah semuanya. Tentunya dalam program Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Dan seperti biasa para pemirsa, tentunya saya tidak sendiri ya. Di sore hari ini saya sudah bersama Ustadz kita. Kali ini akan membersami kita juga adalah Ustadz Iwan Setiawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang Ustadz ya. Kita akan membahas tema pastinya akan menarik sekali, yaitu terkait pasca Ramadan saatnya membuktikan amal bukan hanya kenangan. Nah Ustadz, seperti yang kita tahu, kita ini baru saja melewati bulan yang mulia Ustadz, bulan Ramadan. Kemudian kita sudah melewati hari kemenangan, Idul Fitri. Dan pastinya di bulan Ramadan kemarin itu banyak sekali Ustadz pencapaian yang sudah kita lakukan, mungkin ibadahnya, sedekahnya, dan lain-lain. Nah tapi mirisnya biasanya nih Ustadz ya, sering terjadi ketika setelah Ramadannya, setelah Idul Fitrinya, nah hilang juga nih Ustadz target ibadah yang sudah kita lakukan. Sholat malamnya udah tertinggal, tadarusannya berkurang. Nah kurang lebih seperti ini. Dan ini bagaimana sih Ustadz kemudian dibahas dalam Islam terkait tema kita ini? Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih dalam kesempatan yang sangat mulia, sangat baik pada sore hari ini kita sama-sama dapat hadir di studio TVRI Bangka Belitung dalam rangka acara yang sangat baik, yaitu Lentera Kolbu. Dan ini merupakan acara yang saya kira sangat baik untuk masyarakat kita, terutama di Bangka Belitung pasca Ramadan 1446 Hijriah. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat, terutama umat Islam yang ada di Bangka Belitung, alhamdulillah perjalanan selama tahun 1446 Hijriah, mulai dari awal Ramadan sampai kita Idul Fitri 1446 Hijriah, dua ormas terbesar Islam di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, bersamaan, baik awal puasanya maupun pada saat Idul Fitri 1446. Ini merupakan keberkahan yang luar biasa bagi kita umat Islam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Walaupun pasti ada perbedaan di sana sini, karena perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait tema yang kita bahas pada sore hari ini pasca Ramadan, kita tahu bahwa sudah 18 hari kita ditinggalkan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh keistimewaan, bulan suci Ramadan. Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita rasakan saat ini, yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, membekas di diri pribadi kita masing-masing sebagai umat Islam. Jangan sampai di saat bulan Ramadan kita rajin beribadah, rutin membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sodako, dan lain sebagainya. Tetapi di luar bulan suci Ramadan kita kembali kepada perilaku yang lama. Malas-malasan untuk sholat berjamaah, malas untuk membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang kami banggakan, yang kami hormati, kita tahu bahwa Ramadan itu adalah madrasah takwa bagi kita umat Islam. Bagaimana kita dididik, dilatih selama 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia.
Dalam Al-Quran sangat jelas yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi inti kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu adalah takwa. Takwa dalam makna puasa Ramadan berarti kita tidak terlalu nafsu terhadap dunia dan jijik terhadap maksiat. Itu sebenarnya makna takwa. Apabila kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan terutama setelah bulan Ramadan, maka kita berarti berhasil dididik dalam madrasah Ramadan yang menjadi madrasah takwa bagi kita semua. Yang kedua, umat Islam tandanya Ramadannya berhasil adalah istiqomah. Itu bukti keberhasilan. Walaupun ibadah yang dilakukan itu sedikit tapi rutin. Terus menerus kita laksanakan di luar Ramadan, bukan ibadah musiman. Kalau musiman pertanda kita tidak berhasil dalam pendidikan Ramadan selama 1 bulan. Jadi Allah itu sangat menyenangi amaliyah hambanya, umatnya, kita semua yang terutama yang beragama Islam, yang rutin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Oke. Baik. Jadi memang kalau kita refleksikan kembali Ustadz ya, ke dalam diri kita, sebenarnya kita pun paham apa yang menjadi penyebab ya. Kadang-kadang pasca Ramadan ini tadarusannya berkurang, ibadahnya berkurang dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita telisik kembali Ustadz, banyak amal kemudian yang hanya menjadi kenangan nih ketika pasca Ramadan, itu apa sih Ustadz yang menjadi pemicunya? Setelah Ramadan tentu kita harus evaluasi apakah pasca Ramadan kita yang pertama sholat kita masih tepat waktu. Misal kita lihat selama bulan Ramadan tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kita lihat di masjid-masjid ramai penuh jamaah untuk melaksanakan ibadah sholat wajib maupun ibadah sholat tarawih. Di masjid-masjid pun dilaksanakan tausiah Ramadan, ceramah-ceramah agama. Tidak ditemukan di luar bulan Ramadan. Itu yang pertama, ciri kita berhasil bahwa Ramadan itu tidak hanya kenangan. Pertama, kita tetap melaksanakan rutinitas kewajiban sholat kita berjamaah di masjid. Yang kedua, lisan kita. Kita tahu lisan kita sering membicarakan aib orang lain. Maka setelah Ramadan, lisan kita harus kita jaga. Selanjutnya Al-Quran misalnya. Selama Ramadan kita rutin membaca Al-Quran, maka di luar Ramadan kita tetap melaksanakan tadarus Al-Quran baik secara perorangan maupun secara berjamaah berkelompok di perkantoran, di rumah maupun di tempat pekerjaan di luar perkantoran. Jadi apabila sholat kita tetap rajin, tadarus kita tetap rajin, dan lain sebagainya ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan tetap kita laksanakan di luar bulan Ramadan, itu tandanya Ramadan kita berhasil, bukan hanya kenangan. Saya kira itu. Betul. Jadi memang harus terus diusahakan berarti Ustaz ya. Tetap dilaksanakan. Karena kalau kadang-kadang pemikirannya seperti ini, mungkin di bulan Ramadan itu kan setiap kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan Ustaz. Berlipat ganda. Nah, ketika pasca Ramadan mungkin jadi malas-malasan biasanya nih Ustaz. Nah, berarti itu tadi Ustaz ya, harus kita upayakan ya. Ya. Jadi orang yang bermalas-malasan di bulan Ramadan pertanda dia tidak berhasil dididik pada saat 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Apabila kita tidak berhasil, maka saatnya sejak dini kita harus menumbuhkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Ustadz. Baik, itu tadi pembukanya Ustadz ya di segmen awal ini, dan tentunya kita akan membahas ya, masih banyak pembahasan kita. Maka tetap bersama kami di program Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri.
Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Dan pastinya masih bersama Ustadz Iwan Setiawan di sini ya. Kita masih bahas tema tentang pasca Ramadan, saatnya membuktikan amal ya, bukan hanya kenangan. Nah, tadi juga sudah sempat dibahas Ustadz ya di segmen awal ya, bahwa ada nih tanda-tanda orang yang berhasil Ramadannya. Ya Ustadz, tadi disampaikan kayak ibadahnya itu terus, tadarusannya terus dilanjutkan ya Ustadz ya. Nah itu juga salah satu tanda bahwa Ramadan kita berhasil. Nah kemudian masih ada lanjutannya Ustadz, silakan. Perlu kami sampaikan terutama kepada jemaah kita, orang Islam, umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, bahwa selama bulan Ramadan kita dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka setelah Ramadan bukan berarti kita lupa untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut, tetapi kita harus semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu tetap mengendalikan nafsu kita baik lahir maupun batin. Tugas kita sebagai umat muslim pasca Ramadan pertama adalah menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah keluar dari Ramadan iman dan takwa kita semakin memudar bukan semakin meningkat. Jadi tugas ini sangat berat bagi kita umat Islam yang benar-benar melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan berhasil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini ayat menjadi sebuah peringatan bagi kita, alarm bagi kita umat Islam, bahwa kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tentunya dengan pengawasan yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta, dan kita tahu bahwa pada suatu saat nanti kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tugas kita pasca Ramadan ini adalah menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita tekankan setelah bulan Ramadan adalah kita sebagai umat Islam tentu wajib menjalin silaturahmi, tali persaudaraan di antara sesama umat muslim dan umat-umat yang lain. Oleh karena itu kita lihat di mana-mana di rumah kediaman kita, di perkantoran baik pemerintah maupun swasta dilaksanakan acara halal bihalal, yaitu saling maaf memaafkan. Ini merupakan salah satu usaha kita untuk menjalin persaudaraan terutama di antara kita sesama umat Islam. Silaturahmi ini atau ukhuwah ini ada 3. Pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu tali persaudaraan di antara sesama umat muslim. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, juga harus kita jaga tali persaudaraan antara sesama masyarakat Indonesia, sebangsa artinya. Dan yang ketiga, ukhuwah insaniyah, jadi tali persaudaraan antar sesama manusia. Jadi bukan hanya sesama umat muslim, juga sesama antar umat beragama harus kita jaga pasca Ramadan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi menjaga keimanan dan ketakwaan. Yang kedua menjalin tali persaudaraan di antara sesama umat manusia. Baik. Nah, kemudian Ustadz, apakah ada amalan khusus ya Ustadz ya, yang memang harus kita jaga agar kemudian di pasca Ramadan ini amalan-amalan itu nggak hanya menjadi kenangan gitu? Kalau secara prinsip
amalan khusus itu sebenarnya tidak ada. Cuman karena selama Ramadan kita diwajibkan untuk puasa kan, puasa yang merupakan kewajiban bagi kita, dan di dalam bulan Ramadan kita dituntut untuk tepat waktu dalam beribadah. Kita lihat sahur, tidak ada orang sahur jam 6 pagi misalkan, pasti sahurnya sebelum imsak atau sebelum subuh. Jadi amalan kita selama bulan Ramadan, pertama kita harus tertib dalam beribadah. Sholat tarawih misalnya, kita lihat masjid kan ramai pada saat sholat tarawih. Masyarakat tertib untuk ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah sholat tarawih. Berarti tertib dalam hal sholat, tertib dalam berpuasa, tertib dalam melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti sedekah. Karena sedekah sangat dianjurkan selama di bulan Ramadan. Berbagi kelebihan di antara sesama umat muslim itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Jadi puasa, tadarus Al-Quran, sedekah, dan tertib dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Baik. Jadi tetap pada prinsipnya seperti yang dikatakan Ustadz, sebenarnya tidak ada amalan khusus ya Ustadz ya. Jadi memang semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kalau bisa itu juga harus kita lakukan pasca Ramadan. Iya, karena semua ibadah baik di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan itu sama. Cuman bedanya di bulan Ramadan kita siang harinya berpuasa, dan ditambah malam harinya ada sholat malam, sholat tarawih, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Selebihnya sama, sholat, zikir, tadarus Al-Quran. Di luar puasa pun harus kita laksanakan. Itu tanda orang yang berhasil melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Berarti ibadahnya pun tetap berkelanjutan ya Ustaz? Iya, terus menerus, walaupun sedikit tapi rutin. Itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang kontinu, terus menerus walaupun sedikit. Baik. Ahabbul amal wa ilallah adwamuha inqol. Jadi amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah yang terus menerus meskipun sedikit. Masya Allah, itu ya tipsnya. Nah mungkin bisa berbagi juga nih Ustadz terkait konsistensi kita nih pasca Ramadan dalam beribadah. Nah menurut Ustadz sendiri nih, ada nggak tipsnya untuk agar kita itu selalu konsisten nih dalam menjalankan ibadah kita, terutama ya pasca Ramadan ini? Terkait dengan konsistensi kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan tentu terbagi menjadi 2. Ada yang memang konsisten melaksanakan ibadah setelah pasca Ramadan. Ada juga teman-teman kita yang tidak konsisten melaksanakan ibadah Ramadan. Kalau mereka konsisten melaksanakan ibadah pasca Ramadan, berarti mereka berhasil. Seperti yang saya sampaikan tadi, berhasil dididik, dilatih. Dalam masa 1 bulan penuh kita masuk madrasah Ramadan. Jika berhasil maka dia mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ambisi terhadap dunia, bukan tidak nafsu terhadap dunia. Kita semua butuh makan, minum, dan lain sebagainya, tetapi tidak ambisi. Dan juga orang yang bertakwa itu tidak mau melakukan maksiat. Jadi la'allakum tattaqun berarti mereka mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan puasa Ramadan. Sedangkan orang yang inkonsistensi berarti hanya melaksanakan ibadah musiman. Setelah Ramadan dia kembali ke awal, bermalas-malasan sholat berjamaah di masjid, tidak mau tadarus Al-Quran, tidak mau bersedekah, dan lain sebagainya. Baik. Jadi usahakan kita masuk ke dalam yang memang konsisten tadi Ustaz ya. Iya, konsisten. Jadi cirinya ketika Ramadan kita berhasil tadi, itu yang menjadi tolak ukur kita bahwa oh ibadah kita konsisten nih, baik itu Ramadan maupun di pasca Ramadan. Iya, ya, harus. Ya.
Baik, terima kasih Ustadz ya, dan buat teman-teman pastinya silakan yang ingin bertanya kepada Ustadz Iwan Setiawan bisa langsung melalui media sosial kita di TVRI Bangka Belitung. Nanti akan kita coba bahas di segmen berikutnya, maka jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah. Tentunya Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan senang sekali ya kita masih membahas tema teman-teman tentang pasca Ramadan, saatnya membuktikan amal, bukan hanya kenangan. Dan kita masih bahasnya bersama Ustadz Iwan Setiawan. Ustadz, ya nah, seperti yang disampaikan sebelumnya nih teman-teman, jadi buat para pemirsa pastinya yang ada pertanyaan bisa disampaikan di TVRI Bangka Belitung, dan di sesi ini akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah masuk di sosial media kita. Baik Ustadz, nah kita akan bahas berbincang langsung nih Ustadz dengan para pemirsa kita melalui pertanyaan yang sudah masuk di sosial media kita nih Ustadz. Dan untuk pertanyaan pertama ada dari @rian_fauzi. Ustadz, bagaimana sih cara menjaga semangat tadarus yang sudah kita bangun selama Ramadan? Pertanyaan yang sangat bagus, bahwa kita tahu selama di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Dalam hal ini tadarus Al-Quran. Kita tahu bahwa tadarus Al-Quran itu kita laksanakan baik sendiri-sendiri maupun berjamaah. Kita lihat di kantor-kantor, di sekolah-sekolah dilaksanakan tadarus Al-Quran secara berjamaah. Bahkan setiap hari para karyawan maupun anak-anak sekolah itu mengkhatamkan Al-Quran. Oleh karena itu setelah Ramadan maka kebiasaan tadarus Al-Quran itu harus kita lestarikan, kita jaga dan kita teruskan. Yang pertama, untuk mempertahankan tadarus itu agar tetap berjalan di luar Ramadan, kita harus perkuat niat dan motivasi kita untuk membaca, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau niat kita kuat dan memiliki motivasi yang kuat juga untuk membaca Al-Quran, insya Allah tadarus Al-Quran itu tidak hanya kita laksanakan di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan pun akan tetap kita laksanakan tadarus Al-Quran, terutama di sekolah-sekolah yang berbau agama, di madrasah-madrasah, dan kalau pondok-pondok pesantren itu tidak bisa kita ragukan karena mereka siang malam menghafal Al-Quran. Tinggal lagi kita yang masyarakat umum, bagaimana supaya tadarus Al-Quran itu tetap kita jaga di luar Ramadan. Yang kedua, untuk mempertahankan tadarus Al-Quran itu kita harus membiasakan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada kita umat Islam bukan untuk kita simpan dalam lemari, tetapi harus kita buka, kita baca, kita teliti makna yang terkandung di dalamnya sehingga tumbuh semangat untuk membiasakan Al-Quran. Yang ketiga, agar Al-Quran itu sering kita baca, maka kita buat jadwal khusus. Jadwal khusus, misal setelah sholat 5 waktu, kita harus membaca Al-Quran 50 ayat misal. Atau 1 lembar, 2 lembar Al-Quran kita baca. Kalau sudah kita buat jadwal, insya Allah pola tadarus yang kita laksanakan
selama bulan Ramadan pasti akan kita laksanakan di luar Ramadan. Selanjutnya untuk membiasakan tadarus Al-Quran di era teknologi saat ini, kita tahu bahwa ada Al-Quran digital. Jadi bisa kita buka kapanpun, walaupun kita tanpa berwudu, bisa kita membaca Al-Quran lewat HP kita masing-masing. Terakhir, untuk menjaga kita agar tetap tadarus Al-Quran, tentu kita harus memahami makna apa yang kita baca dalam Al-Quran itu, dan kita saat ini luar biasa di teknologi saat ini. Al-Quran itu tidak hanya dalam bahasa Arab, juga ada bahasa Indonesianya, juga ada terjemahannya. Jadi kita sambil membaca, kita membaca tafsir Al-Quran, sehingga apa yang kita baca itu kita ketahui dan kita maknai dalam kehidupan sehari-hari, serta kita amalkan dan kita aplikasikan. Otomatis apabila semua yang saya sampaikan tadi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kebiasaan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan akan tetap kita laksanakan pasca Ramadan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi sudah terjawab ya. Jadi itu tadi reminder juga nih buat para pemirsa. Jadi buat saya juga pastinya, jangan sampai mushaf Quran itu dibukanya mungkin Ramadan tahun depan lagi. Jangan sampai Ustadz ya. Apalagi sudah ada teknologi seperti Al-Quran digital, itu bisa kita manfaatkan ya. Jadi niatnya diperbanyak, kemudian biasakan diri untuk selalu tadarus. Terima kasih Ustadz. Nah, ini masih ada pertanyaan dari @tari.setianingrum. Nah, Ustadz, apakah benar nih jika kita kembali ke kebiasaan buruk setelah Ramadan, itu tanda kita termasuk orang merugi? Ya, apabila kita setelah ditinggalkan Ramadan kembali ke kebiasaan buruk kita, berarti kita belum memenuhi standar la'allakum tattaqun. Dari awal tadi saya sampaikan, tujuan kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu berarti dia senantiasa melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa meninggalkan maksiat. Jadi apabila seseorang di luar Ramadan kembali kepada sifat-sifat awalnya, berarti dia memang belum benar-benar tobat. Padahal selama bulan Ramadan banyak sekali di antara kita malam hari menangis mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, memohon untuk mendapatkan Lailatul Qadar misalnya dan lain sebagainya. Tetapi setelah di luar Ramadan kita kembali ke maksiat, berarti sia-sia. Sia-sia berarti puasa Ramadan kita tidak berhasil. Yang kedua, apabila kita setelah Ramadan kembali kepada kemaksiatan, berarti merupakan ujian keimanan bagi kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang suci, bersih, fitrah, seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena apabila orang melaksanakan ibadah puasa itu dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia dilahirkan dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Saya kira itu. Baik, jadi tentunya termasuk orang yang merugi Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Dan kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Nah, ini menarik sekali pertanyaannya Ustadz. Dari @Alvin Kurnia. Nah, apa amalan ringan Ustadz tapi berdampak besar yang bisa terus dilakukan setelah Ramadan? Amalan yang kita laksanakan setelah Ramadan tentu banyak sekali. Di dalam Ramadan kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, suatu ketika
ini terkait amalan sholawat kepada Nabi kita, karena ini salah satu zikir yang paling dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW akan menyampaikan khutbahnya di atas mimbar. Pada saat beliau naik tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Pada tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Ini tumben Rasulullah SAW kok pada saat mau menyampaikan khutbah hari Jumat, pas naik tangga pertama, kedua, ketiga, beliau mengucapkan amin. Rupanya beliau Rasulullah SAW itu kedatangan malaikat Jibril. Jibril membisikkan pada anak tangga yang pertama, ya Muhammad, celaka dan rugilah umatmu yang ketika disebut namamu, dia tidak membaca sholawat kepadamu. Ini salah satu amalan yang ringan, tapi dampak pahalanya yang luar biasa. Jadi sholawat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW di yaumil akhir nanti, maka sering-sering kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Konon katanya, pada saat kita berkumpul di padang mahsyar, tidak ada nabi satupun yang memberikan syafaat kepada umatnya kecuali Nabi kita Muhammad SAW ini. Jadi zikir, sholawat itu sangat penting, walaupun ringan tetapi dampaknya luar biasa kepada kita, baik di dunia dan di akhirat. Di dunia kita mendapat keberkahan hidup, dan di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Yang kedua, pada anak tangga yang kedua, rupanya malaikat Jibril membisikkan kepada telinga Nabi kita bahwa celaka dan rugilah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Mumpung orang tua kita masih hidup, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, pada saat beliau naik anak tangga, malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi kita, celaka dan rugilah orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari pahalanya, dari puasanya. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi inti dari pertanyaan tadi, zikir itu adalah hal yang sangat ringan tetapi sangat besar manfaatnya dan khasiatnya kepada kita, baik di dunia dan dia. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting kita rutin berzikir, bersolawat, istighfar. Amalan zikir pun banyak, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahumma sholli ala. Itu zikir yang paling ringan tetapi dampaknya luar biasa kepada kita, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Dan itu tadi pemirsa kurang lebih sudah terjawab, dan tentunya kita akan kembali, tetapi setelah jeda yang berikut ini, maka jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan masih bersama Ustadz Iwan Setiawan. Alhamdulillah Ustadz ya, di penghujung segmen ini kita sudah panjang lebar sekali yang menyampaikan materi terkait pasca Ramadan, saatnya membuktikan amal, bukan hanya kenangan. Nah mungkin di segmen kali ini Ustadz bisa disimpulkan dari pembahasan kita. Silakan Ustadz. Perlu kami simpulkan di acara Lentera Kolbu kita pada sore hari ini,
bahwa kita sebagai umat Islam dalam menghadapi bulan-bulan di luar Ramadan atau pasca Ramadan, jangan sampai Ramadan yang kita laksanakan itu menjadi ibadah musiman, tetapi setelah di luar Ramadan kita kembali bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, intinya kita sebagai umat Islam harus menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lain dan tidak bukan tujuan akhir dari puasa Ramadan itu adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini seperti yang saya sampaikan tadi adalah tidak ambisi terhadap dunia dan jijik terhadap maksiat. Yang kedua, setelah Ramadan tentunya kita harus menjaga silaturahmi, tali persaudaraan di antara sesama umat muslim dan umat-umat yang lain, sehingga muncul keharmonisan di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan sampai setelah Ramadan kita tidak saling tegur, tidak saling sapa, terutama di antara sesama umat Islam. Oleh karena itu, kebiasaan tradisi lokal kita, terutama di Bangka Belitung, setelah Idul Fitri kita laksanakan acara halal bihalal atau saling memaafkan, baik sesama keluarga, sesama kawan, tetangga, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang perlu kami sampaikan bahwa setelah Ramadan kita harus buktikan bahwa amalan-amalan di dalam bulan Ramadan itu harus berkesinambungan. Terus-menerus kita laksanakan, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Contohnya membaca Al-Qur'an tiap hari harus kita laksanakan, walaupun hanya 10 atau 20 ayat. Sedekah pun demikian. Jangan hanya di bulan Ramadan kita rajin sedekah, tetapi di luar Ramadan kita lupakan untuk sedekah walaupun sedikit, tapi rutin. Karena ibadah yang paling disenangi itu adalah ibadah yang rutin tanpa putus. Saya kira itu kesimpulan dari kami. Baik. Terima kasih banyak Ustadz ya. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah melewati tausiah pada kesempatan sore hari ini, dan terima kasih banyak buat Ustadz Iwan Setiawan dan juga para pemirsa yang telah menyaksikan Lentera Kolbu. Terus saksikan Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.